Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa dengan saya Reza Aulia Indira. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang kalor. Sebelumnya, kakak mau mengingatkan dulu nih tentang protokol kesehatan. Oke, langsung saja kita akan mulai tentang belajar kalor. Di sini akan dibahas tentang kalor, lalu asas Black, lalu perubahan wujud oleh kalor, dan yang terakhir adalah perpindahan kalor. Ketika kalian mengaduk kopi panas dengan sendok logam, apa yang kalian rasakan? Kalian pasti akan merasakan sendok logam tersebut panas, bukan? Peristiwa tersebut adalah salah satu contoh peristiwa kalor dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih kalor itu? Kalor adalah panas. Jadi kalor itu sebuah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah untuk mencapai kesetimbangan termal. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule atau kalori. 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori, sedangkan 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Untuk menghitung besarnya perpindahan kalor, kita dapat menggunakan rumus H sama dengan MC delta T atau H sama dengan C besar kali delta T, di mana M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu, dan C besar adalah kapasitas kalor. Oke. Ketika kita belajar tentang kalor, kita juga akan membahas tentang kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin pada 1 kg benda. Kalor jenis dapat dirumuskan dengan C sama dengan H per M kali delta T, di mana C itu adalah kalor jenis, I adalah besarnya kalor, lalu M adalah massa benda, dan delta T adalah perubahan suhu. Lalu, kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin. Kapasitas kalor dapat dirumuskan dengan C sama dengan I per delta T atau C sama dengan M kali C, di mana I adalah besarnya kalor, lalu delta T adalah perubahan suhu, M adalah massa benda, dan C adalah kalor jenis. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas Black. Ketika dua zat yang suhunya tidak sama dicampur, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor atau panas sehingga suhunya turun, sedangkan zat yang bersuhu rendah akan menyerap kalor atau panas sehingga suhunya naik sampai kesetimbangan termal. Apa sih kesetimbangan termal itu? Kesetimbangan termal adalah suhu akhir atau keadaan akhir dari percampuran suhu tersebut. Contohnya ini air dingin yang bersuhu rendah dicampur dengan air panas yang bersuhu tinggi akan menghasilkan kesetimbangan termal, yaitu air hangat. Kalor itu kan energi yang dapat berpindah. Prinsip tersebut merupakan prinsip hukum kekekalan energi kalor yang dirumuskan oleh Joseph Black atau dikenal dengan asas Black. Asas Black berbunyi pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah, atau bisa dirumuskan dengan H lepas sama dengan H terima, atau juga bisa dijabarkan menjadi massa awal dikali dengan kalor jenis benda pertama dikali dengan perubahan suhu benda pertama, sama dengan massa akhir dikali dengan kalor jenis benda kedua dikali dengan perubahan suhu benda kedua. Alat untuk mengukur kalor jenis suatu zat yaitu kalorimeter yang bekerja berdasarkan asas Black. Kurang lebih alatnya seperti pada layar. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud oleh kalor.
Kalor dapat menyebabkan perubahan wujud. Ada 6 perubahan wujud yang disebabkan oleh kalor. Yang pertama adalah peleburan, yang kedua adalah pembekuan, yang ketiga adalah penguapan, yang keempat adalah pengembunan, yang kelima adalah pengkristalan atau deposisi, dan yang keenam adalah penyubliman. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat tanpa kenaikan suhu tiap satuan massa disebut dengan kalor laten. Kalor laten dirumuskan dengan H sama dengan massa dikali dengan kalor laten. Atau kalor laten sama dengan besarnya kalor dibagi dengan massa. Pada perubahan wujud air, dari es menjadi uap, terjadi peleburan dan penguapan. Grafik perubahan wujud air dapat dilihat pada layar. Selanjutnya kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Kalian pasti pernah kan memasak air? Ternyata memasak air merupakan salah satu contoh perpindahan kalor loh. Perpindahan kalor terjadi ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor dengan zat tanpa diikuti dengan perpindahan partikelnya. Pada peristiwa memasak air ini, konduksi terjadi ketika panas dari kompor berpindah ke panci. Lalu yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor tanpa diikuti perpindahan partikelnya. Pada peristiwa memasak air ini, contohnya yaitu air yang ada di dalam panci. Lalu yang ketiga adalah perpindahan secara radiasi, yaitu perpindahan kalor secara langsung atau melalui elektromagnetik. Contohnya pada peristiwa memasak air, yaitu terjadi saat tubuh kita terasa hangat di dekat kompor. Lalu kira-kira apa lagi ya contoh peristiwa sehari-hari yang menerapkan perpindahan kalor? Coba kalian komentar di bawah. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami. Tetap terus semangat belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.